aku nggak ada. Bukannya ada dari kantor polisi kan tahu. Kalau suamiku meninggal, nggak ada pemberitahuannya. Aku sendiri yang datang waktu kemarin. Rupanya aku tengok lewat itu pun mau lewat aku nggak bisa. Karena lewat aja dia tengok suamiku. Baru aku mau tengok suamiku rupanya yang meninggal. Dari mana lah? Nggak ada tahu kami kalau dibawa ke kantor polisi, nggak ada surat apapun, nggak ada sama kami. Aku aja yang nanya ke rumah Pak Siagian itu, aku tanya di mana suamiku dibawa di Poltabes. Itu aku datang, kalau surat apa-apa nggak ada sama aku. Aku disiksa, kondisi suamiku ditangkap bukan kayak gitu. Kenapa meninggal dia dari lempang semua wajahnya, lempang semua wajahnya. Ketua ranting kami ketua. Bukan menjaga ini. Tapi apakah ini tugas polisi yang mengalami masyarakat itu, Pak? Ini kan tugas polisi yang mengalami itu, Pak. Sampai begini meninggal suamiku baru aku tahu, Pak. Saya cuma ya Pak, aku mau seadil-adilnya gitu. Aku nggak ada surat pemberitahuan apa-apa. Setelah meninggal itu pun saya tahu saya sendiri yang datang, nggak ada dari pihak mana-mana pun. Jadi kayak mana, nggak ada pihak dari mana pun memberitahukan kepada saya bahwa suami saya meninggal. Saya datang sendiri ke rumah sakit ini mau lihat dia, ternyata lewat ku tengok ternyata suami saya. Rencana. Mau buat laporan Iya, kemana, Bu? begitulah. Ini ada nanti kami. Ada nanti itu atasan kami, ada Bang. Yaitu Nama Ibu siapa, Bu? Saya Dumaria Simangunsong. Istri Budianto. Seperti itu. Yang saya tahu Pak, tanggal 24 malam mereka minum-minum di warung di Gang Horas. Ya mungkin karena udah ada mabuk lah mungkin Pak, yang punya tetangga depan warung itu keberatan karena udah larut malam mereka musik-musikan, diperingati sama yang punya rumah itu nggak dihiraukan mereka. Malam kedua 25 malam begitu juga musik-musikan katanya mereka itu. Jadi udah diperingati lagi nggak dihiraukan juga sama mereka ini. Jadi kebetulan ada polisi katanya menantu Bapak Siagian itu. Ditelepon atau datang sendiri saya tidak tahu jelasnya. Kalau kata Pak Siagian itu menantunya itu datang antar parcel. Mungkin diceritakan mertuanya inilah sama Pak polisi itu. Didatangi bapak itu lagi lah yang minum ini. Datanglah ini tadi yang minum ini, dilawanlah bapak itu. Nanti saya panggil anggota saya. Ya panggillah, anggota saya pun ada, saya panggil. Itulah kata orang ini. Ya mungkin itulah yang menimbulkan amarah bapak itu tadi tinggi gitulah. Dipanggillah anggotanya, ya itulah ditangkap mereka ini. Saya tidak tahu ditangkap Pak. Jam 12 saya ditelepon sama anggotanya. Bu, Pak Budi sudah ditangkap. Kenapa? Kasus begini-begini. Bangun tidur, saya langsung jumpai rumah Bapak Siagian. Itulah mertuanya polisi tadi. Saya minta maaf. Katanya nggak ada masalah sama mereka yang ditangkap itu. Yang masalah sama yang punya kedai. Kenapa dibiarkan begitu sampai larut malam? Itulah ceritanya. Ya udahlah, Pung, minta maaf lah. Biar kita damai, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya tidak apa-apa, menantu saya lah. Mintalah nomornya biar saya telepon bapak itu. Oh tidak sembarangan, begitulah kata Opung itu. Karena Opung itu tidak mau, saya tanyalah kalau gitu di mana orang itu ditangkap Pung. Karena di Sunggal saya cek nggak ada. Oh di Poltabes, saya langsung datang ke Poltabes. Saya melapor ke piket mau jumpai Budi.
tidak dikasih sama sekali. Melihat dari jauh pun saya minta tolong tidak dikasih. Yang bisa nggak ada persetujuan jupar beginilah, betul saya pun nggak mengerti Pak. Cuma saya minta tolong sama polisinya, mau lihat kondisinya aja, itu aja. Cuma nggak boleh sama mereka. Ada begitu pulang lagi dari situ, saya kembali lagi ke rumah opung itu. Saya minta lagi opung itu agar ditelepon menantunya itu, biar kami damai, kami selesaikan secara kekeluargaan. Cuma opung itu memang ditelepon menantunya itu, yang angkat anak perempuannya. Jadi saya bilang sama ibu, Bu, saya minta maaf atas nama suami saya, Bu. Saya ada niat mau kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang ibu itu agak berkeras, sakit hati karena istilahnya suaminya dihina gitulah. Tapi karena saya memohon, akhirnya ibu itu luluh juga. Kata ibu itu, kalau ke rumah nggak bisa, besoklah kalian datang ke kantor, jumpa aja langsung suami saya. Jam berapa, Bu? Jam 7 suami saya udah di kantor. Itulah kami tadi pagi datang kami ke sana, kami bilang sama tiket yang namanya Pak Des itu nggak masuk. Jadi kami bisa besok Pak Budianto. Orang itu bilang Pak Budianto udah ke rumah sakit. Ya, jadi saya minta tolong, saya mau melihat suami saya ke rumah sakit. Tidak boleh kalau tidak persetujuan kanit. Saya telepon kanitnya nggak mau ngangkat. Minta tolong bolak-balik semua sama piket yang disitu, tolonglah Pak. Suami saya mau saya lihat dulu. Nanti jangan sesudah mati suami saya kalian pulangkan sama saya bilang. Nggak bisa Bu sembarangan, nggak bisa kalau nggak ada kanit. Jadi bolak-balik minta tolong aku. Datang petugas itu, cobalah langsung ke rumah sakit Bu. Video Kak, Sini Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.